Oke, halo teman-teman dan juga Pak Agus Wirawan selaku dosen pengampu mata pelajaran PBO. Di sini kami akan membuat video perbaikan karena mengingat proyek kami yang sebelumnya itu masih terdapat banyak kekurangan dan pada kesempatan kali ini kita memperbaiki proyek tersebut sebagaimana akan kami review dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya izinkan kita untuk perkenalan dulu, mungkin mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Imade Duta Aryawan dengan NIM akhir 044. Dan nama saya Marcelino Juventa Kurniantara dengan NIM akhir 060. Dan saya Made Bagus Diarawan dengan NIM akhir 064. Oke, mungkin untuk pertama-tama itu ada demonstrasi dari sistem yang kami buat. Mungkin akan didemonstrasikan oleh rekan saya Juven. Oke, jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan hasil dari kerja kami. Pertama kita run dulu. Oke, di sini sudah berada di halaman login. Di sini kalau kamu mau masuk ke halaman admin, tinggal ketik saja admin, terus passwordnya admin 23, login berhasil. Oke, nah di sini sudah terlihat halaman adminnya. Ini terdapat menu search. Ini berguna untuk memudahkan kita untuk mencari menu. Misalnya di sini ada banyak menu. Ini misalnya gula aren, langsung muncul di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini ada fitur nama menu, harga, stok. Apa gunanya di sini? Jadi kalau misalnya di sini kan ada fitur tambah menu di sini. Jadi tinggal kalau misalnya kita mau menambahkan menu di sini, tinggal pencet tambah menu. Salah. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan menu di sini, kita tinggal tulis saja nama menunya. Nama menunya tinggal ditulis. Contohnya es kelapa. Lalu harganya 200.000. Lalu di sini ada 20 stok. Nah, kalau misalnya sudah semua terisi, tinggal pencet tambah menu di sini. Menu berhasil ditambahkan dan menu langsung muncul di tabelnya di sini. Lalu untuk update menu, kita tinggal pencet lagi menu yang kita ingin update. Lalu tulis apakah nama menu yang masih sama atau tidak. Misalnya kita mau ubah menjadi es kelapa susu. Lalu harga ternyata kemahalan, ubah menjadi 10.000. Lalu stoknya ternyata sisa 10 stok. Kalau sudah terisi semua, tinggal dipencet update menu berhasil diupdate, otomatis menu akan di daftar menu juga akan berubah seperti ini. Dan kalau mau untuk menggunakan fitur delete menu, tinggal dipencet lagi apa yang mau di delete, es kelapa susunya dipencet, lalu dipencet delete menunya. Jika ingin menghapus menu ini, ya, dan otomatis menu akan hilang di sini. Oke, begitu. Lalu di sini ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini hasil yang masuk dari halaman kasir. Nah, mana itu halaman kasir? Mari kita buka sekarang. Sama, balik lagi ke halaman login. Untuk halaman kasir, username-nya kasir, 123, login berhasil. Nah, ini di halaman kasirnya. Di sini ada detail menunya, apa aja ada yang di sini quantity, di sini tambah. Apa gunanya ini? Jadi sekarang contohnya jika ada yang membeli gitu, misalnya kan ada yang membeli americano 1 gitu. Kita pencet americano, tambah kuantitinya 1, langsung pencet tambah. Ini harganya 15.000. Lalu cappuccino 2, tinggal dipencet cappuccino, kuantitinya 2, tambah cappuccino 2. Nah, total dari harga semuanya ini sudah muncul langsung di sini. Kita tinggal masukkan berapa yang dibayar oleh pembelinya. Misalnya harganya totalnya 51, pembelinya membayar 60.000. Lalu di sini juga udah otomatis tertampil kembalian yang harus dikembalikan. Lalu tinggal dipencet bayar, ya, transaksi berhasil disimpan.
Nah, transaksi berhasil disimpan tadilah yang masuk ke dalam halaman admin sebelumnya. Lalu di sini ada cetak struk. Kalau misalnya sudah beres, kita cetak struk. Ini langsung di print saja. Tunggu prosesnya. Oke. Berikan nama filenya, contohnya struk 3. Tinggal disimpan. Struk berhasil dicetak. Di sini. Nah, ini dia hasil dari struk. Oke. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode-kode yang kita gunakan pada laporan kasus kali ini, atau studi kasus kasir di Norkopi. Yang pertama ada admin frame. Tadi ada admin frame itu seperti contohnya tempat login, halaman admin login tadi. Di sini juga ada clear form untuk admin, seperti untuk menghapus menu, harga dan stoknya dan statusnya. Dan juga ada load tabel menu, itu untuk menampilkan menu-menu yang sudah tertera di tabel database. Yang kedua, yang selanjutnya ada di load tabel menu search, yaitu contohnya untuk mencari menu-menu yang sudah tertera pada tabel database. Di sini juga ada tabel menu most click, itu seperti kita sebelum memasukkan atau menginput menu ke tabel, kita harus menekan tombol OK terlebih dahulu. Di sini juga ada load laporan. Laporan ini akan masuk dari kasir, dari interface kasir ke laporan. Di sini masuk ke di laporan akan ada transaksi seperti ID, tanggal dan total dari belanja yang dilakukan oleh customer. Untuk selanjutnya di sini ada tombol untuk logout, tambah action, yaitu untuk menambah menu, harga, stok dan status dari menu tersebut. Di sini seperti tadi, ini ada update actionnya seperti tadi, untuk mengupdate atau mengedit menu seperti yang telah dijelaskan oleh Jupen, seperti kita ingin merubah nama menunya, merubah harga atau merubah stoknya. Di sini juga ada delete actionnya untuk menghapus menu yang ada di tabel. Ini ada tombol untuk mencari. Yang selanjutnya ada di frame kasir, itu seperti tadi ada di frame admin, sama seperti tadi ada halaman login untuk kasir dengan password kasir 123 dengan username admin kasir. Ada juga load menu kasir di sini untuk menampilkan menu-menu yang ada di Norkopi. Ini ada keranjang, contohnya seperti ini. Di sini ada detail menu, nanti di sini ada display keranjang yang akan ditambahkan kalau kita klik keranjang. Juga ada di edit tabel untuk mengedit menu-menu yang sudah dipesan oleh customer. Selanjutnya ada di bagian seperti tadi, ada untuk logout, untuk menambah pesanan, dan untuk bayar sekaligus menghitung total kembalian dan total bayar dari customer. Ini juga ada untuk cetak struk. Ya, jadi itu saja tombol-tombol yang digunakan untuk perform dari aplikasi yang kita buat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Duta. Oke, di sini saya izin melanjutkan penjelasan dari Juven dan juga Bagus Budi sebelumnya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih alur program ini bekerja dan juga kaitannya dengan database yang sudah saya buat. Nah, di sini pertama-tama untuk sistem ini itu kita ada 4 package. Yang pertama itu ada default package ini, dimana di default package ini saya menaruh JFrame dari aplikasi ini. JFrame dari sistem ini itu ada 3. Yang pertama ada login frame, lalu kasir, dan juga admin frame. Nah, lalu di lalu package nomor 2 ada config. Config ini saya khususkan untuk menaruh kelas database connection, dimana kelas database connection ini itulah sebagai pintu untuk menghubungkan ke database di MySQL. Lalu ada config data access object atau DAO, di mana data access object ini merupakan package yang berisi kelas-kelas dengan metode untuk menghubungkan ke MySQL. Contohnya seperti di sini menu data access object ada get all menu, insert menu, update menu, delete menu, search, update stock, lalu dan lain sebagainya. Nah, di sini data access object ini itu berfungsi sebagai penghubung di MySQL. Seperti kita lihat di sini, di setiap sintaksnya itu selalu ada try dan juga catch, dan selalu mengimport ke database connection. Nah, kenapa saya menggunakan data access object ini? Itu karena jika diibaratkan sebagai logika, dianalogikan, database itu merupakan gudangnya, lalu kelas database connection ini pintunya, dan data access object ini merupakan pegawainya. Jadi dia yang akan ngambil dan juga naruh gitu. Jadi ini merupakan penghubung di sistem kita kali ini. Jadi data access object ini merupakan penghubung ke MySQL-nya. Di sini di package data access object ada 3 kelas. Tadi sudah menu data access object, lalu ada transaksi. Di transaksi ini itu hampir mirip, tapi di sini hanya yang berhubungan dengan transaksi dan untuk connect ke MySQL-nya. Seperti di sini ada get all, lalu total pendapatan, insert untuk masukkan transaksinya, lalu ada insert detail transaksi. Dan yang untuk data access object terakhir itu adalah user data access object, di mana user data access object ini digunakan di panel login atau di frame login, di mana di sini ada try and catch dan juga beberapa kondisional, di mana nanti ini tuh kita akan mendapatkan inputan dari user untuk ID dan juga username-nya. Lalu di sini akan menentukan apakah dia akan masuk ke frame kasir atau frame admin, seperti itu. Untuk loginnya mungkin lagi sebentar akan saya jelaskan juga. Lalu kita masuk di sini untuk package yang keempat, itu ada package model, dimana package model ini berisikan kelas-kelas dengan atribut dia sendiri itu untuk melakukan penyimpanan data sebenarnya sebagai wadah data. Contohnya di sini ada transaksi. Di sini ada model transaksi, di mana di sini itu ada kelas transaksi yang berisi beberapa atribut seperti ID, tanggal, dan juga total. Ini sebenarnya untuk wadah. Lalu ada menu. Di sini ada atributnya ID, nama, harga, stok, status. Lalu ada user, ada ID, username, dan role. Nah, kenapa saya pisah untuk model ini, untuk wadahnya kenapa saya pisah? Karena jikalau nanti terdapat perubahan di database atau di graphical user interface dari Java itu sendiri, maka datanya itu akan terpisah karena data itu disimpan di sini. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data-data apa saja yang diperlukan untuk keberlangsungan sistem yang kita buat ini, seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan singkat dari beberapa package yang saya buat. Mungkin di sini saya akan sedikit mereview kembali daripada frame-frame yang terdapat
di sistem ini. Yang pertama mungkin dari login frame dulu. Login frame di sini cukup simple untuk login frame-nya. Jadi dia itu nanti akan mengambil atau get text dari usernya untuk username, lalu dia juga meminta password juga dari user. Dan di sini ada beberapa kondisional seperti ketika username kosong atau password kosong, itu maka akan menampilkan kalimat ketika kondisi tersebut dijalankan. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, itu ini nyambungnya ke data akses objek di bagian user. Nah, jadi seperti kita lihat di sini ada reference ke kelas user DAO, dimana nanti akan diproses daripada pengambilan ke database-nya itu dibantu oleh si kelas user data akses objek. Nah, seperti itu. Jadi dari sini nanti di user data akses objek itu ada try and catch untuk ke si database itu sendiri. Itu mungkin untuk login seperti itu. Nextnya di sini kita ada halaman kasir, dimana di kasir ini itu juga sama daripada metode-metodenya itu juga akan dijembatani oleh si kelas data akses objek atau kelas DAO seperti itu. Nah, jadi seperti ini dapat kita lihat ada metode public void load menu kasir. Nah, di sini ada menu DAO reference ke kelas menu data akses objek, dimana nanti di sana akan dibantu untuk mengkoneksikan ke MySQL seperti itu, koneksikan ke database. Sama seperti metode-metode lainnya, di sini ada inisiasi keranja, lalu edit cell. Ini di bawah sini itu ada beberapa metode-metode untuk button yang ada di frame kasir. Metode untuk button yang ada di frame kasir. Oke, mungkin itu saja karena sebelumnya juga sudah sempat dibacakan. Dan yang terakhir di sini untuk di admin, juga sama. Di sini untuk metode-metodenya itu dibantu oleh reference ke kelas data akses objek. Nah, jadi seperti itu untuk simpelnya. Jadi data akses objek itu pegawainya, tukang ngambilin atau naruh data, and then database-nya itu merupakan si gudangnya, lalu database connection ini si pintunya seperti itu. Nah, dan model ini adalah untuk menyimpan kelas-kelas yang dibutuhkan di sistem kita, kelas dan juga atribut-atribut dengan data-data yang diperlukan di sistem kita ini seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir saya akan sedikit mereview di mana XAMPP atau database XAMPP atau database yang kita pakai di project kali ini, di mana di sini ada database Nurcopy dengan beberapa tabel. Di sini ada detail transaksi, menu, transaksi dan juga user. Di sini misal di detail transaksi itu kita punya seperti ini, ID detail transaksi, lalu nama menu, harga, quantity, subtotal. Terus di menu ini itu ada ID menu, nama menu, harga, stok dan juga status. Lalu di sini ada transaksi. Terus ini ada beberapa hasil dari pengoperasian aplikasi ini sudah tersimpan di sini. Jadi untuk transaksi ini ada ID, tanggal, total, bayar dan juga kembalian. Dan yang terakhir untuk di user ini itu hanya ada ID user, username, password, role dan juga status. Di sini itu untuk di halaman login tadi. Nah, jadi di sini untuk passwordnya itu password dan username-nya itu disimpan terlebih dahulu di sini di tabel user ini. Nah, seperti ini contohnya ada admin, lalu username admin, lalu passwordnya,
admin 123, role-nya akan menuju admin dan juga statusnya akan aktif. Seperti itulah kira-kira gambaran dari database dan juga bagaimana alur singkat dari program yang kita buat ini. Oke, mungkin sekian dulu video yang bisa dibuat oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada beberapa miskonsepsi atau beberapa kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman semua. Itu mohon dimaafkan. Dan juga saya mewakili rekan-rekan yang terlibat dalam proyek ini itu akan menutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.